One, two, three, go. Halo guys, Perkenalkan, saya Syahira Salsabila selaku perawat. saya Julia Isnani sebagai pasien. Jadi di sini kami akan menampilkan video mengenai pengkajian psikososial terhadap pasien paliatif dengan penyakit stroke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Salam siang nurse. Ya Bu, perkenalkan saya Nur Syahira, perawat yang bertugas pada hari ini. Nah, tujuan saya kesini ialah untuk mengajak Ibu untuk ngobrol-ngobrol santai. Jadi Ibu bisa sharing kepada saya tentang keluhan-keluhan yang Ibu alami. Nah, data-data yang saya dapatkan nanti itu berguna untuk saya menelaah masalah apa yang sedang Ibu alami dan nantinya mempermudah saya dalam menyusun asuhan keperawatan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu tersebut. Ngobrol-ngobrol ini memerlukan waktu sekitar 1 jam. Kira-kira Ibu bersedia nggak? Bersedia nurse. Baik, Ibu bersedia ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang nantinya tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya ya, Bu. Sebelumnya boleh saya tahu nama ibunya siapa? Ibu Julia nurse. Iya, dengan Ibu Julia ya. Usianya berapa tahun, Bu? 42 tahun. 42 tahun. Ibu kesini bareng suami? Iya betul. Oh, iya, Dengan bareng suami nurse. Ibu asli orang mana, Bu? Orang Palembang nurse. Orang Palembang. Bahasa sehari-hari yang Ibu gunakan apa? Bahasa Palembang. Oh, bahasa Palembang. Bahasa Indonesia juga ya? Iya. Alamat Ibu di mana, Bu? Alamat rumah? Di Pelaju nurse. Oh, Pelaju. Lumayan jauh ya ke sini. Ibu terakhir pendidikannya apa, Bu? Saya SMA. Oh, baik. Ibu kira-kira apa yang Ibu rasakan saat ini? Apakah ada keluhan yang membuat Ibu merasa gelisah dan lain-lain? Saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa marah kepada diri saya sendiri nurse. Terus juga saya sering menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan juga. Kayak kenapa ya? Kenapa harus saya gitu yang harus diberi penyakit ini? Itu sih yang ada di concern saya. Baik. Ibu tahunya Ibu sakit itu sejak kapan? Udah lama sih nurse, udah 6 bulan. Tapi saya merasa marah ke diri sendiri dan orang lain beserta Tuhan itu baru ini sekitar 3 bulan yang lalu. Alasan Ibu marah kepada Tuhan itu karena faktor penyakit yang Ibu alami saat ini ya? Betul nurse. Baik, saya paham Bu, saya mengerti dengan perasaan Ibu. Nah, untuk faktor yang dapat memicu Ibu terus-terusan marah kepada Tuhan itu apa, Bu? Saya tuh pagi-pagi sering nonton TV nurse. Tapi akhir-akhir ini tuh TV tuh selalu kalau pagi tuh ceramah terus yang ada di acaranya tuh. Itu sih yang bikin saya sering menyalahkan diri saya sendiri dan marah kepada Tuhan. Kenapa Ibu benci mendengar ceramah-ceramah itu? Apa konteks isi ceramahnya itu seperti apa yang dapat memicu Ibu menjadi marah-marah? Atau tentang beribadah, kematian, dan lain-lain? Biasanya kan pagi-pagi tuh ceramahnya tentang ini nurse, tentang beribadah, tentang percaya pada Tuhan. Nah saya sendiri kan nggak bisa beribadah dengan kondisi saya yang seperti ini. Baik. Jadi Ibu ada masalah ya dalam melakukan beribadah karena kondisi Ibu saat ini. Kalau misalkan Ibu dalam kondisi marah kepada Tuhan karena nonton ceramah tadi, apa kegiatan yang biasanya Ibu lakukan untuk meredakan amarah tersebut? Kalau saya sih langsung saya matikan TV-nya, terus saya langsung masuk kamar istirahat nurse. Baik, jadi Ibu istirahat ya daripada mendengarkan ceramah tadi. Untuk keluarga di rumah ada siapa aja, Bu? Di keluarga ada suami sama anak-anak saya. Jadi Ibu dapat dukungan secara penuh nggak dari suami, anak-anak, mereka selalu mensupport? Selalu sih, mereka selalu mendukung nurse. Selalu mendukung ya. Ibu punya riwayat alergi? Nggak ada. Nggak ada.
Ibu ada gangguan atau mengeluh kesulitan nggak untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari berpakaian, mandi, dan aktivitas lainnya, Bu? Saya biasanya sih dibantu suami saya kalau mau perawatan sehari-hari seperti mandi, berpakaian juga dibantu suami saya, Nars. Kalau ke toilet juga dibantu ya? Iya, dibantu. Kalau malam hari Ibu ke toilet atau menggunakan alat bantu seperti pispot ataupun pampers saat mau buang air kecil, Bu? Saya biasanya buang air kecil, kalau malam hari biasanya pakai pispot, Nars. Oh, pakai pispot. Jadi misalkan Ibu mau bangun dari tempat tidur nih untuk berpindah ke nonton TV di ruang TV, itu Ibu menggunakan alat bantu atau dibantu oleh suami juga? Biasanya sih anak saya yang bantu, Nars. Soalnya suami saya bekerja kadang. Baik, jadi rata-rata aktivitas Ibu dibantu ya oleh keluarga. Untuk mandi, terus sikat gigi dan lain-lain untuk kebersihan kan Ibu tadi bilang dibantu oleh suami ataupun anak. Nah, itu berapa kali Bu sehari atau masih berganti? Saya sih mandinya 2 kali sehari, Oh, Nars. 2 kali sehari ya. Untuk sikat giginya Bu rutin? Iya, rutin waktu mandi pagi dan juga sebelum tidur. Baik, rutinnya 2 kali. Ibu biasanya berjemur di pagi hari nggak setelah mandi itu kan? Iya, soalnya saya kalau mau olahraga tuh kayaknya nggak mungkin kan. Jadi saya paling berjemur, nonton TV, aktivitas saya. Jadi setelah berjemur itu rasanya lebih fresh ya Bu, walaupun nggak berolahraga. Ibu ada keluhan nyeri nggak? Nggak ada sih sejauh ini, Nars, nggak ada. Nggak ada ya. Tapi nggak ada rasa sakit sama sekali atau memang kayak rasanya itu kebas sehingga nggak ada rasa nyeri? Nggak ada, Nars. Nggak ada ya, alhamdulillah. Untuk riwayat, untuk keluhan-keluhan kesehatan lainnya, pusing atau sakit gigi atau apa itu ada nggak Bu? Nggak ada, Nars. Nggak ada, baik ya. Ibu suka jalan-jalan atau rekreasi seperti apa gitu agar stresnya hilang? Kalau jalan-jalan di daerah kompleks sih enggak, Nars. Palingan sebulan sekali saya sama keluarga tuh rekreasi, traveling ke luar kota, luar negeri gitu. Tapi kalau ada waktu kosong di rumah, kalau Ibu sendirian, Ibu ngapain biasanya? Saya palingan cuma nonton TV, Nars. Cuma nonton TV ya. Untuk rutinitas tidur Ibu gimana? Tidur siang nggak Bu? Tidur siang, iya, Nars. Tidur siang berapa lama Bu durasinya? Paling kayaknya 1 jam. Oh, 1 jam. Kalau tidur malam? Kalau malam saya tidur jam 9. Bangunnya kemungkinan jam 4 atau jam 5 subuh. Oke. Cukup ya tidurnya atau terganggu di malam hari Bu? Jadi sering kebangun gitu? Nggak ada sih, Nars, kalau di rumah. Tapi kalau di rumah sakit, iya sih sering terbangun dini. Oh, sering terbangun dini ya kalau di rumah sakit. Itu penyebabnya apa Bu? Atau kayak ada suara-suara? Iya kan, kalau di rumah sakit agak berisik ya, Nars. Oh, iya. Jadi terus juga rame kan ya, jadi nggak nyaman lah tidurnya. Ya, baik. Baik Ibu. Jadi semenjak Ibu sakit ya, apakah Ibu merasakan ada perubahan fisik yang Ibu alami? Malah itu, Nars, kalau perubahan fisik kan pasti ada tentunya. Muka saya juga kayaknya udah nggak simetris lagi. Terus saya juga susah untuk bergerak gitu, Nars. Tapi Ibu ada keluhan nggak untuk bertemu dengan orang lain? Seperti rasa... Iya, Nars, kalau ketemu orang lain kayaknya rasanya minder, malu sama muka saya sendiri. Tapi kalau Ibu sedang berhias setelah mandi, Ibu suka lihat kaca nggak? Saya ini suka, Nars, berdandan. Jadi ya tentunya ngaca juga kan. Kalau saya dulu dari SMA hobinya tuh makeup, skincarean gitu, Nars. Jadi Ibunya tetap melakukan aktivitas berhias seperti biasa ya. Betul, Nars.
Untuk kegiatan Ibu saat ini, apakah Ibu masih bekerja atau di rumah aja sekarang? Kalau sekarang sih saya di rumah aja, Nar. Saya juga udah nggak bisa bergerak leluasa kan, jadi susah kalau mau bekerja. Ibu di rumah masih masak untuk anak-anak dan suami atau enggak? Kalau masak sih biasanya anak saya sih yang masak. Iya sih. Jadi semenjak Ibu tidak lagi melakukan aktivitas sehari-hari seperti masak dan kegiatan-kegiatan lainnya dibantu oleh suami dan anak, itu apakah ada masalah dengan suami dan anak? Apakah mereka keberatan, Bu, atau tidak ada konflik? Mereka malah nggak nyuruh saya untuk masak segala macam. Mereka benar-benar membiarkan saya untuk istirahat. Baik, jadi suami dan anak-anak Ibu sangat mendukung ya. Betul. Ibu saat ini, mohon maaf Bu, karena Ibu mengalami kondisi stroke dengan sekarang sudah menggunakan kursi roda dan ada beberapa anggota tubuh yang tidak simetris. Ibu merasakan kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain tidak, Bu? Iya, Nars. Kalau untuk interaksi saya lebih minim daripada saya sebelum sakit. Karena juga saya merasa muka saya kan gak simetris lagi, malu buat bertemu orang lain. Jadi saya lebih memilih beraktivitas di rumah aja. Baik. Jadi Ibu lebih memilih untuk beraktivitas di rumah saja ya, jarang untuk berinteraksi. Ibu ada masalah atau kendala lain nggak dalam pola eliminasi, pola pembuangan air besar, air kecil? Kalau itu sih kayaknya nggak ada, Nggak ada ya. Lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Baik, berdasarkan hasil ngobrol-ngobrol singkat kita dan santai nih Bu ya, saya sudah mencatat semua datanya. Nah, data ini akan saya gunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang Ibu alami. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah apa yang Ibu alami dan tindakan apa yang perlu kita lakukan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu. Nah, karena kita sudah selesai melakukan perbincangan atau pengkajian ini, saya berterima kasih banyak kepada Ibu yang sudah menjawab semua pertanyaan saya dan mempermudah kita dalam menyusun rencana kita ke depan. Nah, di sini saya mau kontrak waktu lagi nih dengan Ibunya. Kira-kira gimana Bu untuk pertemuan selanjutnya? Kan kita akan membahas tentang masalah-masalah yang Ibu alamin dan tindakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup Ibu. Kira-kira Ibu bersedianya kapan untuk melakukan kunjungan kedua itu, Bu? Kayaknya Senin ini bisa sih, Nars. Senin ini ya, mau jam berapa Ibunya? Kayaknya kalau pagi lebih enak, jam 9. Senin jam 9 pagi ya, Bu? Baik. Untuk tempatnya Ibu pengennya di mana? Mau tetap di ruangan ini atau kita mau santai-santai ngobrolnya di luar? Kalau boleh sih saya mau di luar, Nars, tapi jangan yang tempat rame ya. Saya juga pengen keluar sih. Baik, nanti kita di taman rumah sakit aja ya. Di bagian sananya kan ada tempat yang agak sepi, kita ngobrol-ngobrol di sana. Baik Ibu, karena sudah selesai pengkajian kita hari ini dan kita sudah sepakat untuk melakukan pertemuan selanjutnya di hari Senin jam 9, saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum itu, Ibu punya pertanyaan yang ingin disampaikan ke saya? Kayaknya nggak ada, Nars. Nggak ada. Baik, karena sudah selesai dan nggak ada lagi pertanyaan, saya pamit undur diri ya Bu. Terima kasih banyak ya, Terima kasih Nars. Bu. Lanjut tadi cepat. Halo guys. Oke, 1, 2, 3, go. Halo guys. Perkenalkan, saya Syahira Salsabila selaku perawat. Saya Julia Esnarni sebagai pasien. Jadi di sini kami akan menampilkan video pengkajian mengenai psikososial. Pengkajian. Pengkajian Oh iya. Julia bener Julia.